Halo teman-teman, beserta dosen mata kuliah manajemen perubahan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai peran manajemen perubahan terhadap sebuah UMKM. UMKM yang kami pilih adalah Core Auto Detailing. Sebelumnya, mari kami perkenalkan diri kami. Saya Jackson Lee, dengan teman saya Diki Yanata, Ernestine, Stella, dan Rosmawati. Pembahasan kali ini bertujuan untuk mengetahui bahwa manajemen perubahan dapat menjadi peran yang cukup penting dalam keberhasilan sebuah UMKM dalam menyupai berbagai rintangan dan perubahan lingkungan bisnis yang sangat singkat. Pentingnya manajemen perubahan dalam UMKM terletak pada kemampuan seseorang untuk mengidentifikasikan, merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau perubahan yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan sebuah usaha. Objek yang kami teliti yaitu Core Auto Detailing. Core Auto Detailing adalah salah satu perusahaan jasa di Batam yang menyediakan pelayanan seperti detailing, repair body, cat, dan jahit jok untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Core Auto Detailing juga sangat mengutamakan kepuasan pelanggan dari segi pelayanan dan pengalaman. Hal ini ditujukan agar meningkatkan kesadaran pelanggan atas manfaat dalam merawat kendaraan mereka. Selanjutnya pembahasannya akan dilanjut oleh teman saya. Manajemen dapat diartikan sebagai ilmu dan seni yang bertujuan untuk mengelola sumber daya produktif melalui perencanaan yang baik, berorganisasi yang efektif, pendistribusian pekerjaan tepat, dan pengawasan yang intensif dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, perubahan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan keadaan saat ini berbeda dengan keadaan yang akan datang. Dalam konteks perubahan organisasi, perubahan melibatkan tindakan untuk menggerakkan sumber daya manusia dan dalam organisasi guna mencapai tujuan tertentu. Adalah pengertian manajemen perubahan menurut para ahli. Pada tahun 2007, Kaufman dan Lutz menyatakan manajemen perubahan merupakan pendekatan terstruktur yang dipakai dengan tujuan untuk membantu individu, tim atau kelompok dalam bertransisi dari keadaan saat ini menuju kondisi lebih baik. Pada tahun 2011, Wibowo mengartikan sebagai proses teratur dalam mempergunakan sarana, sumber daya, dan pengetahuan diperlukan untuk membawa perubahan pada individu dipengaruhi oleh proses perubahan. Kasali pada tahun 2010 mengartikan sebagai bagian penting manajemen dan berhasilnya seorang atasan diukur dari kemampuannya dalam memprediksi perubahan dan mengubahnya sebagai potensi yang positif. Selanjutnya yaitu pengertian UMKM menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut M. Cortono. Ia mengatakan bahwa UMKM merupakan aktivitas ekonomi yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah ataupun penjual yang mempunyai untung per tahun paling banyak 1 miliar dan merupakan penduduk lokal. Selanjutnya, Ina Primiana mengartikan sebagai pengembangan kegiatan ekonomi yang mendorong pembangunan negara seperti kelautan, sumber daya manusia, bidang studi, dan industri manufaktur. Terakhir yaitu Rujito yang mengartikannya sebagai usaha yang memiliki peran penting di dalam ekonomi Indonesia dilihat dari jumlah usaha dan lapangan kerja yang dibuat. Selanjutnya, pengertian bengkel. Bengkel adalah jenis usaha kecil atau menengah yang terfokus pada pelayanan perbaikan transportasi seperti sepeda motor ataupun mobil. Bengkel juga menyediakan ondel-ondel yang diperjualkan untuk memenuhi kebutuhan pergantian komponen kendaraan yang rusak. Pada tahun 2013, Yoga menyatakan bahwa bengkel adalah wirausaha kecil ataupun menengah yang bergerak di bidang pelayanan perbaikan motor ataupun mobil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terdapat berbagai tahap yang perlu dilakukan untuk mencapai keuntungan maksimal. Dimulai dengan beberapa langkah. Langkah pertama yaitu memutuskan untuk melakukan perubahan manajemen, menganalisis metode strategi serta tujuan perubahan yang sesuai dengan perusahaan serta mengantisipasi dampak yang akan timbul dari perubahan dan bagaimana perusahaan dapat beradaptasi. Setelah melakukan perubahan dalam perusahaan, langkah kedua yaitu persiapan. Persiapan dapat dimulai dari menentukan dan melatih manajer dan tim perubahan yang akan menyusun dan mengimplementasikan perubahan pada perusahaan. Tahap peluncuran mencakup memberi pelatihan kepada tim, manajemen, dan juga pelaksanaan proyek-proyek pendahuluan. Pada tahap peluncuran ini yang akan menentukan apakah proses perubahan manajemen akan diberhentikan atau dilanjutkan. Jika memutuskan untuk lanjut, maka tahap selanjutnya yaitu implementasi. Tahap ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi yang ada, membahas kembali dengan tim atas keberhasilan yang telah dicapai, serta meninjau, mengukur, dan juga mengontrol berbagai kegiatan. Tidak lupa untuk melanjutkan implementasi, itu tetap harus melakukan berbagai macam penilaian dan tetap fokus pada tujuan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan kelompok kami, itu aspek pendukung perubahan perusahaan Core Auto Detailing mengartikan dua aspek, yaitu internal dan juga eksternal. Yang eksternal itu meliputi faktor teknologi. Perkembangan teknologi itu berkembang dari hari ke hari, dan pengusaha harus dapat beradaptasi dengan teknologi baru supaya tidak kalah saing dalam perusahaan. Ketika datang untuk meningkatkan operasi bisnis, Core Auto Detailing itu memastikan semua transaksi dan layanan itu berjalan dengan lancar. Perusahaan menggunakan website dan juga aplikasi yang dapat membantu tim untuk mengkomunikasi keunggulan, diferensiasi, dan juga Core Auto Detailing juga menawarkan pembayaran melalui berbagai pilihan pembayaran seperti tunai, debit, kredit, ataupun e-wallet lainnya. Kemudian ada perubahan pasar. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan di Indonesia itu bisa mencapai 16 juta. Dengan peningkatan sekitar 1 juta setiap tahunnya, ini bisa menjadi salah satu usaha yang menjanjikan untuk dikembangkan. Ini salah satu alasan mengapa perusahaan Core Auto Detailing itu mengembangkan bisnis perawatannya, seperti mobil. Pendampingan kelompok pasar baru juga meningkatkan potensi pengembangan bisnis dari Core Auto Detailing. Faktor eksternal terakhirnya yaitu karakteristik geografis. Awalnya perusahaan berdominan memiliki karyawan bergender laki-laki, namun seiringnya waktu, perusahaan telah menyadari bahwa wanita juga memiliki potensi yang besar pada perusahaan. Sehingga perusahaan melakukan modifikasi pada fitur geografisnya. Keputusan ini itu berdampak pada peningkatan performa perusahaan, terutama bagian
customer service, serta accounting yang akhirnya berdampak pada pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya akan dilanjuti oleh Diki. Dan yang selanjutnya itu merupakan bagian internal. Di bagian internal sendiri itu terdapat 2 poin. Yang pertama itu perubahan atau keputusan yang dibuat oleh manajemen, dan poin kedua itu adalah sumber daya manusia. Untuk poin pertama itu biasa merupakan bagian yang paling sering berubah di perusahaan core auto detailing, karena biasanya pihak manajemen itu selalu melakukan monitoring. Itu bertujuan untuk melakukan observasi lapangan seperti SOP pekerja, apakah sudah dilakukan dan diterapkan oleh pekerja dengan tepat, dan apakah workflow yang telah ditetapkan oleh perusahaan sudah dipatuhi dan diterapkan dengan baik. Nah, dari sini biasanya perubahan yang dilakukan itu apabila dari perusahaan mendapatkan feedback atau ada error dari workflow yang telah diciptakan si perusahaan. Biasanya hal ini akan diobservasi kembali oleh pihak manajemen untuk mengkondisikan apakah si sistem ini perlu diperbaiki dan perlu diadaptasikan oleh kultur perusahaan core auto detailing itu sendiri. Berikutnya ada sumber daya manusia. Di dalam industri jasa ini, terutama di perusahaan jasa perawatan mobil, biasa itu perusahaan jasa sangat mementingkan sumber daya manusia, karena peran sumber daya manusia sendiri itu sangat penting di perusahaan jasa. Nah, untuk keberlangsungan bisnis, oleh karena itu perusahaan core auto detailing sendiri itu mempertahankan karyawannya dan memperhatikan dengan baik, seperti memberikan beberapa fasilitas yang baik dan juga memberikan kemudahan untuk kelancaran si kegiatan si karyawan. Dan selanjutnya itu ada bagian kesimpulan. Untuk kesimpulannya itu sendiri, kita menyadari bahwa perubahan itu sangat penting untuk keberhasilan UMKM dalam menghadapi berbagai hambatan seperti perubahan lingkungan bisnis yang sangat signifikan di zaman sekarang. Pihak manajemen perubahan dalam UMKM itu harus meletakkan kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi atau memperhatikan SWOT kondisi lapangan yang terjadi. Jadi kita bisa beradaptasi terhadap sebuah perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan. Di dalam kasus ini yang kami amati di perusahaan core auto detailing itu terdapat 2 faktor. Yang pertama itu faktor internal dan eksternal. Untuk saran dari kami, itu perubahan sangat penting dilakukan untuk para pelaku UMKM, khususnya core auto detailing, dikarenakan perusahaan UMKM biasanya masih dalam tahap pertumbuhan. Nah, hal ini sangat membantu seluruh UMKM dan khususnya core auto detailing sendiri untuk beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi di masa kini agar cepat dapat terus bertumbuh. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, mohon maaf dan terima kasih.